Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue balik lagi sama gue John. Gue gak sendirian lagi, sekarang gue sama saudara gue. Kenalin diri dulu dong. Lu siapa? Iya. Gue Eka Bayu, biasa dipanggil Bayu sih. Lu siapa? Gue di sini. Lu saudara gue di sini. Gue ngundang dia karena dia sering ngeliat YouTube gue, dia pengen diundang katanya. Sekarang di sini gue pengen nanyain nih dia nih. Oke, gue pengen nanya nih soal lu, katanya lu sih gue dengar katanya lu punya band. Yo. Apa tuh nama band? Band lu maksudnya judulnya mau bukan judul? Nama bandnya dulu ya? Genrenya itu maksudnya apa? Kalau gue sama temen band gue bilang genrenya tuh punkabilly. Punkabilly itu seperti apa? Jadi ada videonya, mungkin nanti lu bisa bisa dicek di Instagramnya Diction and Distortion. IG-nya tuh @dnd_official 13. Itu ada di situ semua. Ya, jadi band pang-pangan sih. Itu lu terbuat itu dari kapan? 2017 atau 16 gitu. Itu gue band sama temen SMP gue semua bertiga. 16, 17, 18, 5 tahun berarti lu. Alhamdulillah, awet. Itu pertama kali lu ngeliat, maksudnya lu bikin band itu ngeliat dari siapa? Ada kepikiran gitu untuk bikin band? Gue udah ngeband sama orang-orang tersebut itu atau beda-beda? Beda, tadinya tuh gue sama dia nih beda band. Beda, jadi di sama SMP. yang grup ini lu beda SMP. Band, lu buat lagi sekarang. Tadi gue di SMP bukan ngeband sama dia, ada temen gue juga. Tapi satu SMP sama dia nih semuanya nih. Tapi pas udah lulus di 2016 atau 17 gitu, ketemu lagi. Ada temen gue namanya Imam Vidya Rahman, dia ngeband yuk. Gue ngajak Vijal juga nih, temen gue satu lagi si basisnya. Imam ini vokalis sama gitaris. Gue jadi dia megang dua itu. Iya. Di sini lu megang apa? Drum. Berarti lu jago juga lu main drum. Jadi lu harus pakai dua pedal ya? Nggak jago sih, cuma bisa doang. Oke. Kata si Vidya kan, ngeband yuk. Boleh nih, gue bilang. Kebetulan gue bertiga nih emang suka satu aliran gitu. Satu aliran dan genrenya itu. Genrenya itu sama. Jadi mereka semua nih ngeklop lah sama orang. Dan gue kan berarti dari tadi alirannya kan punkabilly. Punk ada unsur rockabilly-nya dikit. Adalah sedikit mah ya. Nah. Tapi satu grup ini maksud gue tuh berarti masih kayak untuk dekat sama kawan-kawan lu yang pernah dulu bikin band juga kan? Yoi. Jadi nggak jauh lah ya. Masih satu circle dari udah berapa kemarin, maksudnya udah berapa kali untuk perform baru dikit gua. Lumayan sih, nggak dikit banget. Tapi cuma ada lah. Kalau untuk karya udah ada. Tinggal ditunggu aja nanti rilisnya. Tapi udah ada karyanya ada. Udah ada lagu berapa? Itu. Satu lagunya maksudnya ada berapa lagu? Ya kalau dibikin mini album sih bisa. Mini album bisa. Ada 5 atau 6 lah lagu yang udah jadi, tinggal siap masuk recording. Oke. Doain aja lah. Mantap lah ini pokoknya nih abang gue nih. Jadi kesibukannya itu just mencari kesibukan lagi untuk ya inilah. Mungkin bukan apa sih, hobi ya. Lu main itu tuh hobi ya. Dari hobi, SMP ya. Di SMP udah ngeband gue. Berarti kan setiap Sabtu ekskul doang tuh. Ekskul tuh bebas tuh mau masuk apa enggak. Akhirnya iya, gue masuk janjian ketemu dari situ udah yuk ke studio udah. Akhirnya lu latihan kayak latihan receh lah ya. Kalau dulunya kan bawain SID. SMP tuh gue udah bawain SID, Green Day. Berarti masuknya kayak gitu-gitulah. Apa sih maksudnya genrenya apa? Punk apa? Kalau SID punk. Enggak, kalau lu ini. Kalau gua punkabilly. Berarti masuknya juga tetap punk juga. Masuk ke punk juga, cuma ada sedikit unsur-unsur rockabilly-nya dikit lah. Kalau rockabilly itu artinya apa? Rockabilly artinya apa? Rockabilly itu satu genre. Ada salah satu aliran asik deh. Lu dengerin aja band-band rockabilly. Kalau yang gua tahu ya band-band rockabilly kayak Stray Cats, tuh The Reverend Horton Head, banyak sih. Tapi yang asik ya itu Stray Cats. Kalau buat gue ya, mungkin banyak juga orang di sini yang nonton yang tahu band-band rockabilly. Ada yang dari Indo juga, dari Bali tuh, The Hydrant. Yang mana? Ada dari Bali, itu band rockabilly asik. The Hydrant. Jadi lu panutan juga lah itu ya. Nah, itu influence gue juga. Gue mau ngomong apa lagi ya, bingung nggak? Cuman dia banyak banget pengalaman ya. Jadi di sini gue cukup mendengarkan dia cerita. Udah berapa kali manggung kemana aja tuh, ke wilayah mana aja? Mana ya? Udah keluar kota? Belum, baru nyampe Jakarta sih gue. Keselilingin ke Jakarta aja. Iya. Udah berapa kali untuk Jakarta?
Jakarta baru sekali main di mana, di Rossi itu lu masih yang tadinya masih kayak bayar gitu ya? Belum ada yang bayar sih, jadi kan gue main ngeband cuma ya udah lu seneng aja. Dipanggil juga karena lu ngebayar atau emang enggak, lu ada? Kan kadang gue suka nonton ke gigs gitu kan, nongkrong akhirnya kan yang anak-anak di gigs tahu lu punya band ya udah yuk main band lu main, ya udah jadi adalah satu kolektif di situ, jadi main ya nambah-nambahin teman juga sih, intinya ya ngeband buat senang-senang aja. Banyak keluar kota, banyak kawan gitu ya. Mudah-mudahan pengen sih keluar kota gue. Gitu. Dan lu dari kesibukan ini lu mencari manfaatnya juga gitu. Nambah temen itu satu sih. Doain aja lah kalau udah rilis, pengen ngadain tour sih gue. Tour, jadi maksudnya tour itu ya tour gue launching misalnya ya gue band gue rilis album nih, gue main ke misal ke Bogor, kemana ya tour jadi gitu itu lah, yang sana. Itu punya acara lu di gitu. skena sana lah pengen sih. Jadi lu pengen seperti itu, jadi ke kota-kota manapun lu loncatin pengen gitu. Itu Insya Allah lah, mungkin ya tahun depan lu bisa ngejar impian. Tahun ini insya Allah. Doain aja. Udah berapa yang rilis? Belum ada yang rilis. Belum ada, maksudnya setiap lu perform, tapi lagu udah lu keluarin semua dong? Boleh lah, lagu sendiri udah lu keluarin semua? Belum ada yang belum sih, paling cuma yang baru-baru lah ya? 3 lagu biasanya gue kalau misalnya perform di gigs nih, bawain 3 lagu sendiri, 1 cover 4. Itu pas lu, maksudnya pas lu ngundang ini, lu masih ngundang atau lu bayar dulu gitu kayak regis gitu? Kalau bukan regis sih jatuhnya, kayak ya, lu panggilan itu, aja gitu ya? Enggak, kan itu kan yang ngadain teman-teman juga nih kolektif. Ya gue main nih, ya udah gue ngasih, ibaratnya buat anak-anak kolektif juga, buat acara selanjutnya, buat ngadain lagi. Iya, jadi buat kebersamaan. Jadi kan gue bilang tadi intinya kalau ngeband tuh ya senang-senang aja udah. Jadi lu perform di tempat kawan-kawan lu juga gitu, yang buat acara. Paham. Jadi itu dia guys punya band, ntar adalah di tungguin aja di IG-nya tuh DND_official13 Diction and Distortion. Namanya coba diulang apa? Nama bandnya Diction and Distortion. IG-nya di DND_official13. Ada beberapa pertanyaan ya. Gue nggak tahu kan, gue kesini mau, maksudnya lu gue undang kesini mau gue tanyain apa? Gue dibayar berapa nih diundang nih? Wes, kita bayar itu belakangan. Kita kasbon dulu ya. Kasbon dulu cenah. Ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lu. Cuman ini hati asli emang. Ini biar kayak orang-orang aja. Biar kelihatannya orang ngaring. Biar kelihatannya gue kayak ini orang ganteng banget ya, najis banget. Geli. Pertanyaan pertama, kenakalan SMP. Kenakalan SMP lu gimana? SMP? Iya. Lu ngerokok mulai kelas berapa? SMP, tapi SMP mah madul, gua seminggu gak pernah masuk. Terus gak dipanggil guru apa? Panggil lah. Panggil guru gimana pertama? Lu pertama kok bisa madul seminggu gitu loh? Hah? Madul gua seminggu ke mana ya? Blok M Jakarta, MPR. Sekolah lu di mana SMP? SMP ada lah di Jatake, pokoknya jangan disebutin lah. Ya. Enak tuh. Iya, gua tahu. Takutnya guru-guru, wah ini anak gua nih kan. Iya. Maksudnya dipanggil lagi, siapa tahu dia maksudnya kangen sama lu kali ya. Ya mudah-mudahan sih, salam buat guru-guru di sana ya. Iya. Semoga sehat selalu. Jadi ada di Jatake ya, satu sekolahan yang menurut lu mulai bandel di sana gitu. Nggak bandel sih, ikut-ikutan itu mah. Sama aja lu ngikut-ikutan bandel. Jadi lu menyerumus yang tidak baik untuk lu ikuti. Lu SMP ngerokok? Ngerokok udah mulai SMP pas D? SMP kayaknya. SMP ngerokok apaan? Apa dulu? Black Neomil. Gak ada dulu mah. Ada lah dulu mah Neomil. Gue masih kelas berapa ya gue SMP? Lu tahun berapa sih lulus? Lulus 2009. Tua masih muda lah, tua dari mana lu? Tua lah dia. Tapi masih muda kan kelihatannya. Masih. Black apaan ya? Sled? Jarum Black. Kan dulu kan SMP Jarum Black, X-Mile. Oh, pokoknya tahu lah yang SMP. Berarti lu ngerokok aja itu udah mulai mantep lah ya rokoknya. Sok-sokan ya. Sok-sokan gayaan. Itu kenakalan di SMP, apalagi selain itu? Itu madul. Jadi kalau madol, gue nggak dipanggil guru, cuma ya bodo amat. Nggak tahu ya temen gue datang ke rumah mamanya. Oh nyepuin lu gitu?
Enggak, kan temen gue si Bayu nggak pernah masuk loh, dipanggil guru, udah ketahuannya di situ deh. Dari temen lu. Iya, gara-gara dia ke rumah. Kalau dia nggak ke rumah dia nggak bakalan tahu, nggak bakal ketahuan. Nggak bakal ketahuan kalau lu madul mulu gitu. Itu selama seminggu, maksudnya seminggu itu selang-selingnya atau berturut-turut? Oh, dong. Jadi hari Senin ketemu hari Sabtu Iya, gitu. Gila kali lu, makan apa lu? Oh lu masih maksudnya lu udah bisa ngebiayain sendiri kali ya? Hah? Lu bisa ngebiayain sendiri makan Lu lu ngamen apa? Enggak deh. Jangan madu ya. Jangan malu-malu. Nih contoh nih orang sekarang nih. Tapi sukses dia sekarang. Udah enak lu sekarang sekolah di rumah ya kan. Masih madol juga. Gara-gara corona ya sekarang. Gua naik kasta untuk SMK. SMK mungkin. Oh lu SMA. Sama bucin. Bucin gue SMA. Bucinnya SMA mulai dari kelas berapa? Kelas berapa ya? Kelas 1 akhir kayak sampai kelas 3 tuh bucin banget gue. Dari kelas 1 akhir sampai kelas 3. Itu pertama kali lu kenal cinta di SMK berarti. Iya, pokoknya SMA lah. Ya? Itu ada. Bucin parah dah. Udah lu lihat dulu. Enggak, Bang, mau lewat aja Bang, dulu Bang. Lewat aja dulu tuh. Jangan lewat lagi ya. Kang nasi goreng. Kang nasi goreng anjing nih. Itu pertama kali lu mengenal cinta di SMA. SMP udah mengenal sih, Cuman pas bucin-bucinnya di SMA. Nah. Itu kelas 1 akhir. Iya, sampai pertama kali pacaran lu ngapain? Apa sewajarnya lu pacaran? Di jalan lah, nonton udah. Udah situ sewajarnya lu pacaran Rumahnya, aja. udah gitu doang lah. Emang ngapain pacaran? Kan orang-orang zaman sekarang kan pacaran begitu. Kalau enggak hitungannya gini loh, kalau misalnya emang enggak ngesek, doi enggak sayang gitu. Kalau sekarang, kalau untuk sekarang. Tapi kalau di zaman lu, gue jalan nonton bioskop. nakal-nakalnya lu gimana? Nakal apa? Gue gak nakal, gue lu. Pas bucin. Enggak. Pas nakal-nakalnya bucin tuh sewajarnya aja gitu. Pacarnya jalan, main ke rumahnya udah. Gitu, biasa aja gitu. Enggak ada lagi selain itu. Maksudnya yang wow aja gitu, enggak ada. Mungkin doi menutupi guys ya. Cuman ya udah kita skip. Sekarang gue beralih untuk soal cinta. Wanita lah, soal wanita ya. Udah. Ini soal yang kedua nih, soal wanita. Wanita yang seperti apa yang harusnya ditinggalkan? Wanita seperti apa yang harusnya ditinggalkan? Contoh kayak misalnya doi ini nggak pantas buat gue nih karena dia tuh begini gitu. Yang ribet. Iya, pokoknya yang pantas banget buat ditinggalkan itu seperti apa? Ya yang ribet lah, yang apa-apa harus nanya-nanya mulu ya. Jadi kan? yang mengekang atau gimana gitu, padahal seakan-akan ini baru masih pacaran lah gitu. Iya betul. Kalau itu masih yang pacaran jangan ngekang-ngekang lah, kasihan cowoknya. Itu yang seharusnya untuk ditinggalkan seperti itu. Ada lagi selain itu? Kedua. Tapi lu pernah menjalankan untuk maksudnya Pernah. Pernah gimana ceritanya? Lu sampai bener-bener kayak risih atau gimana gitu? Ya risih lah, ibarat cowok tuh kayak pasir. Iya. Semakin lu genggam tuh semakin habis tuh pasir. Oh iya, jadi iya. analoginya begitulah. Oke. Mantap nih kata-katanya nih. Yang harus dipertahankan ini sebaliknya. Harus ngambil pengalaman dari gue. Iya. Bagus itu harus bakaran. Wanita yang harus dipertahankan. Ini kebalikannya dari yang harus meninggalkan seperti apa? Mempertahankan. Kebalikannya. Contoh. Yang ngerti keadaan lu. Terus memandang lu tuh ya nggak yang berharap lebih ke lu. Dan dia pun tahu kayak guanya gimana gitu. Nah, itu dia harus itu pokoknya lah. Tapi lu pernah nggak dapat wanita yang benar-benar kayak Pernah. Ini dia nih harus mempertahankan dia nih. Pernah. Tapi akhirnya gagal juga. Gagalnya di apa? Gagalnya ya gara-gara guanya juga sih. Karena ada orang ketiga atau gimana? Guanya kali ya terlalu cuek kali. Mungkin lu terlalu cuek. Maksudnya terlalu cuek gimana nih? Cuek ke dianya atau gimana? Iya cuek aja nggak peka kali gue. Lunya. Emang cuek ya gitu. Susah sih kalau emang orang udah cuek tuh susah. Untuk maksudnya lu mau bawel sama dia tuh susah kalau emang diri lu udah cuek ya. Berarti cuman itu doang nggak? Maksudnya yang harus dipertahankan ada, tapi cuma 1 atau 2 gitu. Apanya? Yang dipertahankan. Orang yang selalu yang maksudnya yang harus dipertahankan itu lu pernah ngejalanin 2 kali atau sekali gagal? 2 kali sih gue. Sekarang malah nyesel gue. Maksudnya nyesel gimana nih? Ya harusnya gue nggak kayak gitu. Harusnya lu harus mempertahankan dan benar-benar peka ke dianya gitu. Iya. Jadi lu malah kayak lu mau ribut sama dia dan akhirnya lu malah kehilangan gitu orang yang benar-benar yang sudah ngeribetin lu gitu. Tapi padahal gue nggak cuek-cuek banget. Cuma mungkin ya karena cewek kan perasa, ya udah makanya mungkinnya gitu. Bener sih bener. Perasa karena dan keduanya juga dia juga pengen kayak seperti orang-orang yang selalu diperhatikan. Gitu. Sekarang gue beralih tentang kawan guys. Jadi mungkin kawan lu ada berapa sih? Banyak mungkin. Banyak yang nggak terhitung ya. Semua kawan gue lah. Ada berapa nih kawan lu di? Maksud gue yang menurut lu bener-bener kawan lah.
banyak. Alhamdulillah kawan-kawan gue semuanya pada ngerangkul semua, ngerti. Tapi di satu sisi nggak mungkin dong kalau nggak ada kawan yang brengsek atau bangsat nih. Ada lah ya. Kalau brengsek mah ya gue juga brengsek kali. Iya maksud gue. Ya kita juga nggak munafik, kita juga brengsek gitu. Maksud gue gini loh. Menurut lo, ini ada kawan pertanyaan. yang cuma sekedar kawan sama yang ngertiin kita Ya, tuh ada. kawan yang baik itu seperti apa contohnya? Yang baik, ya lu Satu dulu nih, kawan yang baik itu seperti apa? Ya, yang kawan yang baik maksudnya yang paling ngerti ya. Ya, menurut lo aja nih versi lo. Yang saat lu lagi apa ya? Misalnya lagi galau, bukan dihibur malah lu diketawain. Iya. Itu yang baik gitu. Bego-begoin tuh baru tuh kawan kayak gitu tuh. Itu, jadi kayak lu ngapain galau-galau? Nggak terlalu menganggap itu serius banget ya. Iyalah. Itu kawan yang menurut lo baik. Ada lagi selain itu, Kak? Sama yang ngerti sih, maksudnya ngerti kapan tahu harus bercanda kapan, ya kan? Jadi Kapan harus serius. dia juga harus ngeliat bisa mood lo atau sesuatu. Iya lah, harus bisa. Wah, momennya lagi nggak bagus nih buat bercanda ya jangan. Momennya juga lagi nggak asik buat ngomong atau bisa bercanda ya. Tapi banyak tuh, alhamdulillah kawan-kawan gua Merangkul semua. enggak gini sih, gini. Kalau begini itu apa artinya? Gini, Anang, Oh, anak Herman. oh itu kalau begini berarti parah banget tuh blacklist ya. Yang kedua nih, ini pertanyaan terakhir sih. Apa? Kawan yang bangsat mungkin pernah ya, maksudnya kawan yang benar-benar kayak atau nikung lo gitu, atau maksudnya yang benar-benar di belakang lu tuh bangsat banget. Jadi ada yang baik nih di depan lu, atau dia ngomong-ngomong ke orang gitu. Gua nggak tahu, bos. Bodoh amat yang tapi lu pernah nggak ngalamin kayak lu tahu sendiri nih si kawan ini yang benar-benar lu anggap kawan bangsat gitu, brengsek lah. pasti ada lah. Cuma ya udah. Contohnya seperti apa gitu contohnya? Kayak lu pernah nih ngalamin kayak gimana nih? Lu ngejaga rahasia banget ke dia nih, tapi lu malah bocor gitu. Contoh aja satu aja. Gua kalau rahasia gue bakalan ngomong ke orang atau temen yang bener-bener tuh orang bisa emang ngerti gue, nggak yang asal gue kalau ngomong. Jadi ngejaga rahasia banget Iyalah. ya gitu. Yang Soalnya gini, kita cerita sesuatu tuh ke orang ke orang tuh misalkan gini, kita ceritain tuh orang belum tentu mau dengerin ya, cuma ya bodo amat, cuma pengen tahu doang. Makanya lu jangan ngomong hal-hal yang terlalu serius atau rahasia buat lu tuh ke banyak orang. Iya. Soalnya tuh orang cuma dengar cuma pengen tahu doang. Kalau udah tahu udah ceritain ya udah. Iya benar sih. Jadi nggak benar-benar kayak ini nggak harus banget buat gue jaga juga ya kan. Orang cerita bukan cerita gue gitu. Orang maksudnya yang masalah bukan masalah gue gitu. Iya. Jadi sekedar dia lu cerita sama orang itu dan ya sekedar dia mendengarkan aja. Iya. Nggak lebih Cuma dari pengen itu. tahu. Jadi ya udah. Itu kawan yang Cerita menurut lu pernah sekali bangsat waktu itu ketemu kawan seperti itu gitu ya. Ya pokoknya itu pelajaran aja lah. Jadi lu kalau cerita ke orang jangan cerita hal-hal yang gimana gitu. Karena nggak semua orang pengen denger. Ada juga yang mau denger cuma ya udah pengen tahu doang. Ya udah sih itu doang yang mau gue tanya, cuma sedikit doang ya. Ini gini deh, satu kata-kata buat wanita yang mantap. Satu kali, tapi ada 3 ya. Maksudnya bukan 3, 2. Gue minta kata-kata, 1 kata atau berapa kata yang mantap buat wanita, dan kedua buat kawan yang bangsa. Kalau buat wanita ya, Udah ngomong dong, gimana? buat kamu peka dong. Iya. Suaranya mana suaranya? Ya nggak ada suaranya, nggak asik dong. Yang kedua buat kawan-kawan lu yang Buat kawan ya? Yang menurut lu Ya, bangsat. semoga nggak bangsat yang buat kawan, semua kawan gue lah. Ya. Semoga tetap menjaga silaturahim. Terus? Ya udah itu aja lah. Udah itu Jaga aja. hubungan baik aja. Jaga hubungan baik. Jadi pesan-pesan lu cuma itu. Iya. Nah, jadi gitu aja guys untuk kali ini video dikawanin oleh saudara gue sendiri. Jadi kalau ada kata yang salah atau yang terucap yang tidak baik untuk didengar, tolong dimaafkan. Jadi kalau ada kata-kata yang salah dan keluar dari mulut saudara gue ini, tolong dimaafkan. See you next video. Bye. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly